Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di KES Pendidikan hari ini. Bar saya, Mulia Husna, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Yang akan membahas hasil observasi kami di SMP Negeri 1 Langsa. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas penerapan kurikulum Merdeka dan juga bagaimana sekolah ini mulai menerapkan pendekatan deep learning dalam proses pembelajaran. Saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bu Lili dan Mr. Wanda yang akan berbagi pengalaman langsung mengenai bagaimana kurikulum ini dijalankan di sekolah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Bu Lili, saya mulai dari Ibu dulu ya. Sebenarnya, SMP Negeri 1 Langsa saat ini menerapkan kurikulum apa, Bu? Baik, di SMP Negeri 1 Langsa saat ini, kami menggunakan kurikulum nasional, yaitu perpaduan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Jadi, proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, karena kurikulum nasional ini sifatnya fleksibel. Kalau begitu, sejak kapan, Bu? Kurikulum Merdeka ini diterapkan di SMP Negeri 1 Langsa? Kami menerapkan kurikulum Merdeka ketika pemerintah mulai memberlakukannya. Prosesnya dilakukan secara bertahap, mulai dari penyesuaian cara mengajar, penyusunan perangkat ajar, hingga mengikuti model penilaian yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Para guru juga mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan diskusi supaya benar-benar memahami kurikulum ini. Jadi, penerapannya tidak harus hanya pelajaran tertentu, tetapi sudah menyeluruh di hampir semua kelas. Selanjutnya untuk Mr. Wanda, jadi dalam penerapan kurikulum nasional atau kurikulum Merdeka ini, apakah metode pembelajaran deep learning sudah diterapkan? Iya, sudah mulai diterapkan. Walaupun prosesnya bertahap, guru-guru sedang dalam tahap sosialisasi dan pendampingan untuk memahami bagaimana merancang pembelajaran yang lebih mendalam RPP atau perangkat ajarnya juga mulai kami sesuaikan dengan prinsip deep learning. Tapi tentu butuh waktu, karena guru harus membangun pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan keterlibatan siswa secara aktif. Baik, Mister. Berarti di SMP Negeri 1 Langsa berarti sudah menerapkan metode deep learning ya, Pak? Selanjutnya, Bu Lili, apakah dalam pengalaman Ibu mengajar, perubahan apa yang paling terasa sejak diterapkannya kurikulum Merdeka? Perubahan paling besar adalah pergeseran peran guru dan siswa. Kalau dulu, guru lebih dominan berceramah kan? Sekarang guru lebih berperan sebagai fasilitator. Siswa jadi pusat pembelajaran. Mereka aktif menemukan, menalar, dan mengembangkan pemahaman sendiri. Selain itu, adanya proyek profil pelajar Pancasila membuat siswa bisa mengembangkan kreativitas dan karakter melalui berbagai tema yang relevan. Baik, Bu Lili. Untuk Mr. Wanda, menurut Bapak, bagaimana peran teknologi dalam mendukung pembelajaran mendalam ini? Teknologi itu sebenarnya sangat membantu. Kami menggunakan media AI, proyektor, PowerPoint, quizzes, dan berbagai permainan interaktif. Namun, dari berbagai itu semua ada tantangannya juga. Misalnya, aturan sekolah yang melarang siswa SMP membawa ponsel, padahal ponsel bisa digunakan sebagai media belajar. Di beberapa kesempatan kami izinkan penggunaan ponsel ketika ulangan. Menggunakan quizzes agar siswa bisa belajar bahwa ponsel bukan hanya untuk main game. Jadi, teknologi itu sangat membantu. Hanya saja perlu penggunaan yang tepat, begitu. Pak, banyak guru bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya pembelajaran benar membuat siswa memahami makna pelajaran bukan hanya sekedar menghafal? Ya, menurut saya itu percaya setiap anak itu unik-unik. Ada yang cenderung audio, visual, atau kinestetik, tetapi itu bukan alasan untuk memisahkan mereka. Justru tugas
guru dalam membuat materi yang bisa diakses semua tipe siswa. Metode ini, siswa mencari informasi sendiri, masalah diskusi kelompok ahli. Kembali ke kelompok asal untuk mengajari kawannya. Dan di akhir pembelajaran saya selalu pakai asesmen dan refleksi. Saya tanya, apa yang kamu dapat hari ini? Bagian mana yang belum kamu pahami? Saya sendiri juga refleksi sebagai guru. Mengajar itu seperti eksperimen. Metode yang berhasil di kelas A bisa saja tidak berhasil di kelas B. Jadi, refleksi itu penting sekali. Terakhir nih, Pak. Apakah ada kendala yang Bapak temukan selama menerapkan metode deep learning? Tentu ada. Tantangan terbesar datang, apalagi siswa generasi Gen Z. Ada yang sangat cepat mengenai informasi. Tetapi ada juga yang kurang peduli atau tidak ingin menggali lebih dalam. Untuk mengatasi ini, kami banyak menggunakan kolaborasi kelompok. Dengan diskusi dan kerjasama, siswa saling membantu, sehingga pembelajaran lebih merata dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili dan Mr. Wanda atas penjelasannya yang bermanfaat. Semoga wawasan ini bisa membantu kita semua memahami implementasi kurikulum Merdeka dan pembelajaran deep learning di sekolah. Terima kasih juga untuk teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.